Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus pertanyaannya adalah kontennya konten apa, Mas? Gimana cara bikin konten yang menarik? Buat teman-teman yang baru nonton ini, pastiin tonton video sebelumnya dulu ya, karena saya udah bikin video ini secara berurutan. Jadi biar teman-teman juga nyambung nontonnya. Oke, ada dua poin penting dalam teman-teman membuat konten. Ya, ini saya nggak bosen-bosen nyampein karena saya pribadi bisa sampai di titik ini salah satunya karena saya ngerti sangat dalam tentang materi konten ini. Oke, yang pertama adalah ide dan konsep konten. Yang kedua adalah eksekusi atau editing. Jadi kalau teman-teman tanya dalam membuat konten itu ya kurang lebih dua dua poin penting ini yang perlu diperhatikan. Idenya dulu teman-teman bikin, kemudian cara ngeditnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama, buat saya ini adalah materi yang paling penting. Jadi kalau teman-teman bisa fokus dan bisa diperhatikan, insya Allah omsetnya pasti akan naik. Ya. Yang penting tadi ya betul-betul diperhatikan dan dipraktekkan. Nah, ini ilmu ini bisa teman-teman pakai untuk semuanya. Jadi bisa untuk bikin konten, bisa untuk bikin landing page, bisa ini jadi ini bukan cuma konten ya, tapi bahkan copywriting pun saya ngambil dari sini. Oke, bisa bikin konten di Instagram, di TikTok, buat di landing page, buat di iklan, buat balas-balasin WhatsApp menggunakan konten atau copywriting yang menarik. Intinya ini bisa dipakai untuk banyak hal dan ini menjadi bagian yang sangat fundamental. Oke, jadi bukan cuma sekedar bikin konten ya, tapi kita juga bisa bikin copywriting dan offering yang menarik. Nah, saya coba pecah jadi tiga bagian. Jadi saya coba buatkan satu kerangka supaya teman-teman tinggal nyontek aja. Oke, jadi saya sudah ketemu dengan ratusan orang dan saya coba bikin rangkumannya. Apa sih kendala mereka ketika pertama kali menjalankan iklan gitu ya? Pertama, teknis ngiklannya, nggak ngerti cara ngiklan di Facebooknya. Yang kedua, andai mereka udah ngerti, masalah terbesar mereka adalah dibikin konten. Karena kalau praktek biasanya setengah jam sejam belajar beres gitu ya. Jadi teman-teman ngulangin seminggu juga udah ngerti. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa dan ngerti bikin konten. Nah, ini masalah terbesar nih. Mungkin 90-95% dari mereka termasuk saya di awal itu nggak ngerti gimana cara bisa bikin konten yang menarik dan powerful gitu. Yang efeknya bisa menaikkan persentase klik dan bisa menaikkan penjualan. Nah, makanya saya bikin satu kerangka yang isinya dipecah jadi tiga bagian yang teman-teman tinggal langsung praktekkan aja nanti di lapangan. Oke, kita langsung bedah aja ya. Yang pertama, ini namanya konsep content awareness. Nah, di konsep content awareness ini, kita apa aja sih kita bahas? Pain. Pain itu masalah mereka apa, mereka maunya apa, gain atau solusi. Terus kita bisa kaitkan dengan kegiatan sehari-hari, survei dan data, mitos dan fakta, dan kita juga bisa mainkan hook yang menarik. Oke, poinnya di sini kita belum ngomongin produknya, belum ngomongin fitur, benefit, value, belum. Di sini baru ngomongin masalah aja dulu. Kenapa? Karena yang bikin mereka bergerak dari titik A ke titik B itu karena menghindari masalah. Contoh, saya jual madu streaming. Kenapa sih mereka pengen punya berat badan yang ideal? Alasan emosionalnya kenapa? Tadi ya, karena mereka capek dibully sama teman, mereka minder, mereka nggak pede. Banyak cita-cita mereka yang terhambat kalau berat badan mereka mungkin tidak ideal. Jadi alasan utama mereka pengen beli produk pelangsing ini karena mereka punya masalah tadi. Yang kita lakuin ketika kita bikin konten, kita kaitkan masalah tersebut. Ya balik lagi ke tadi ya, karena 80% orang yang beli produk itu karena emosionalnya gitu. Oke. Dan teman-teman juga bisa memainkan survei data, mitos fakta. Faktanya 7 dari 10 orang rawan terkena obesitas, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa sebagai opening. Jadi konsep content awareness ini biasanya saya untuk headline di awal. Jadi untuk judul di awal kalau kita bikin video yang mungkin di 3, 5 sampai 7 detik pertama. Oke, yang berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan hook yang menarik di 3 sampai 5 detik pertama. Oke, hook ini apa sih? Ini istilah yang paling umum ya di dunia kreatif. Jadi hook itu adalah satu kalimat di 1, 3 sampai 5 detik pertama yang tujuannya bikin orang yang tadinya lagi scroll sosial media, lagi scrolling, tiba-tiba ngelihat konten kita, tertarik dan berhenti. Itu goal utamanya. Karena di zaman sosmed yang sekarang, orang tuh scroll cepet banget. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya, kita kalau buka sosial media tuh IG, terus scroll cepet aja, ketemu konten yang nggak menarik, skip, nggak menarik, skip, gitu. Nah, efeknya, kalau kita bikin konten dan konten kita tidak menarik, itu yang bikin salah satunya iklan kita jadi mahal. Karena gerbang utamanya kecil. Makanya tujuan kita bikin konten hook di sini adalah supaya selain viral, kalau pakai cara organik viral ya,
kliknya banyak dan target utamanya supaya mereka berhenti scrolling dan aware terhadap konten kita. Oke, contoh misalnya saya jual herbal buat anak gitu ya, vitamin buat anak. Kalau zaman dulu mungkin 3 sampai 5 detik pertama itu di perkenalan. Halo Bunda, salam kenal, bla 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 gitu ya. Aku dengan ini, itu udah 5 detik tuh. Orang udah bosen nontonnya, gak kayak zaman di TV konvensional yang mau gak mau kita harus nonton. Di sosmed, orang udah bosen nonton di 3 sampai 5 detik pertama. Kalau nggak menarik di detik awal, mereka akan skip. Ya, tapi kalau kita ganti dengan kalimat, kalau Bunda, jangan lakukan 4 hal ini kalau Bunda pengen anaknya tumbuh dengan sempurna. Misalnya kayak gitu. Minimal banget, sebagai ibu-ibu pasti penasaran. Apa nih, 4 hal apa ini gitu. Nah, efeknya mereka bisa nonton minimal sampai tengah atau sampai akhir. Jadi kita kayak langsung masukin punchline-nya itu di awal. Tinggal dirubah di awal aja. Nah, nanti tetap nih ada rumusnya juga. Hook, story, sama overturn mungkin kita bahas di part yang berikutnya. Apalagi, misalnya diawali dengan faktanya 7 dari 10 orang itu rawan terkena obesitas. Atau, tahu nggak sih, bangun jam 4 pagi itu ternyata bikin badan kamu lebih sehat. Gitu. Jadi kita langsung masukkan hook-hook yang menarik, yang targetnya tadi bikin orang tetap scrolling, dan dia mau nonton untuk durasi-durasi berikutnya. Gitu. Minimal kalau konten kita ditonton sampai habis, dan kita bisa menarik mereka untuk mengarahkan mereka ke funnel berikutnya, entah ke landing page kah, atau entah ke WA. Nah, itu tuh indikator keberhasilannya. Makanya kita perlu bikin konten yang menarik dengan cara ya hook ini salah satunya. Oke, jadi di sini ada macam-macam ya, bisa mainkan pain, bisa mainkan gain, bisa kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari, miros fakta, survei data, dan bikin hook yang menarik. Nah, ini beberapa contoh konten, konsep konten awareness. Jadi di sini poinnya kita belum ngomongin produk nih, belum ngomongin jasanya, ya ini baru ngomongin masalah aja. Gitu. Kita angkat masalahnya. Contoh teman-teman jualan jasa klinik kecantikan. Yang kita angkat apa? Masalah jerawat, masalah flek hitam, kenapa begini, kenapa begitu. Konten kayak gitu bisa kita jadikan sebagai headline di awal. Gitu. Capek nggak sih kamu dibully terus sama teman gara-gara berat badan kelihatan lebar? Ini dampak buruk obesitas. Nah, ini hook juga nih. Kalau dibiarkan, efek jangka panjangnya bisa sangat bahaya untuk tubuh. Mau jadi atlet tapi terhambat karena punya berat badan, bla bla bla. Oke, fakta yang nggak banyak orang tahu. Ternyata bla bla bla. Gitu ya. Jadi ini kita belum mainin fitur, benefit, manfaat produk itu belum. Awareness ini lebih ke ngebahas seputar masalah. Terus kalau ngomongin dari sisi wealth-nya atau peluang usaha, pengen nggak sih dapat income dari rumah tanpa harus ninggalin anak, gitu ya? Mau resign dari kantor tapi income-nya kurang, mau kerja tapi kasihan anak ditinggal. Ini loh tips untuk Bunda supaya bisa tetap dapat income dari rumah tanpa harus ninggalin anak. Nah, ini contoh-contoh yang saya bikin sekedarnya aja ya. Teman-teman nanti bisa kembangin ke bahasa yang lebih natural. Oke? Nah, ini konsep konten awareness namanya. Yang kedua, konsep content consideration. Nah, ini gampangnya kita baru nih ngomongin fitur produk, benefit produk, manfaat produk, kita kasih edukasi mereka secara detail, testimoni, bisa before after, kita kasih review produk, storytelling, barang sampai, trusted, garansi, behind the scene juga kita bisa buat ya, proses pembuatan dan pengiriman barang, sertifikat, dan lain sebagainya. Oke, jadi goal di sini adalah kita ngomongin 2 poin yang paling utama ya. Pertama, dari sisi sellernya, kalau kita misalnya jasa, berarti ngomongin value si sellernya, si penjualnya atau si tokonya. Yang kedua, manfaat atau fitur dari produknya. Jadi kita ngomongin keutamaan jasanya dan keunggulan dari produknya. Oke, contoh, kalau di produk madu slimming, misalnya apa sih fiturnya? Misalnya terbuat dari daun jati Belanda yang bisa bikin kamu jadi nahan rasa lapar. Ketika kamu bisa nahan rasa lapar, otomatis kamu bisa lebih gampang turun berat badannya, bisa lebih mudah detoxnya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman perlu bedakan antara fitur dan benefit. Orang itu kadang, tanda kutip ya, tidak terlalu peduli dengan fitur, tapi mereka sangat peduli dengan benefit. Yang mereka cari itu benefitnya. Contoh fitur tuh tadi, bahasa madu slimming terbuat dari jati Belanda. Itu fitur tuh. Kadang orang tanda kutip nggak peduli mau terbuat dari jati Belanda kayak apa kayak. Yang penting benefit buat sayanya apa. Makanya biasanya kalau saya bikin copywriting atau penjelasan produk, saya pasti pakai keduanya nih. Fitur dan benefit saya gabungin. Fitur itu berarti fitur produknya, kalau benefit ini berarti benefit buat kitanya apa. Nah, orang itu peduli sama benefit buat kitanya apa. Maka tadi saya pakai kalimat, benefitnya bisa membuat kamu jadi nahan rasa lapar.
Dan ketika kamu bisa nahan rasa lapar, otomatis proses detoxnya lebih gampang. Jadi efeknya bisa bikin kamu jadi lebih mudah untuk turun berat badannya. Gitu. Terus jualan pembersih robot, misalnya yang bisa nyapu otomatis. Fiturnya kan terbuat dari mesin A, B, C, D, E gitu kan. Kita ngomongin speknya cukup canggih. Benefitnya apa ya? Sesimpel kita bisa lebih hemat waktu karena bunda nggak perlu repot-repot nyapu gitu ya. Waktu pagi bisa digunakan untuk nyiapin bekal suami, makanan, sarapan, anak misalnya gitu ya. Nah, itu benefitnya. Jadi benefitnya itu kita kaitkan dengan keuntungannya buat saya apa gitu. Oke? Nah, BPOM, kalau buat di produk herbal ya BPOM, halal, legal, aman, kita bisa bikin behind the scene juga seperti apa gitu. Oke, jadi biar teman-teman lebih kebayang, ini sebenarnya satu slide, tapi kita bisa bikin sampai puluhan bahkan ratusan konten dari ide ini. Saya ngebuat ini ibaratnya kayak rangkuman saya bikin konten tuh tahunan, bukan 1-2 bulan. Jadi bukan saya bikin teorinya dulu baru praktek, tapi saya praktek dulu baru saya rangkum ke sini. Makanya dari konsep kayak gini saya udah bikin puluhan sampai ratusan konten. Oke, jadi kalau saya rangkum di konsep konten yang ini, goalnya sederhana, cuma satu. Gimana caranya teman-teman bisa menjawab keraguan si konsumen? Karena salah satu alasan kenapa mereka belum mau beli produk kita adalah karena mereka ragu. Mereka ragu sama fiturnya, mereka ragu sama benefitnya, mereka ragu sama harganya, ragu sama sertifikasinya, BPOM-nya, halalnya, legalitasnya, dan seterusnya. Intinya adalah mereka ragu. Jadi, gimana caranya nih supaya bisa ngejawab keraguan mereka? Nah, teman-teman bayangin ya, ini produk apapun. Saya coba ambil satu contoh, misal produk baju. Kalau misalnya teman-teman mau beli baju, terus datang ke sebuah mall atau toko. Pas datang ke toko, lihat bajunya, kita ragu. Kita ragu sama bahannya, kita ragu sama perintilan-perintilannya, pokoknya kita punya banyak keraguan lah. Dan ketika teman-teman ragu, pasti teman-teman nanya langsung ke salesnya. Oke, jadi yang tadi kita ragu sama bahannya, itu dijawab semua sama salesnya. Kalau pertanyaan kita atau keraguan kita semuanya kejawab, yang tadinya kita ragu, kita bisa berubah jadi beli. Kita bisa berubah jadi yakin dan ujungnya jadi beli. Oke, jadi keraguan kita, begitu kita nanya ke si salesnya, kejawab. Dan ketika kejawab, kita bisa berubah jadi yang tadi ragu jadi beli. Kalau offline, bener ya. Kalau online kan nggak bisa, karena kita nggak bisa interaksi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngejawab keraguan mereka? Cuma satu, dengan lewat konten. Makanya sepenting itu bikin konten. Jadi, teman-teman boleh catat ya, ini mungkin PR-nya masing-masing. Teman-teman perlu bedah, kira-kira apa sih yang ngebuat konsumen kita ragu belum mau beli produk kita? Kayak tadi misalnya benefitnya, manfaatnya, terus mereka ragu sama bahannya, mereka takut nih udah BPOM atau belum. Teman-teman coba catat deh. Seenggaknya kalau dicatat tuh saya udah pernah nyobain mungkin 20 sampai 30 poin tuh ada soal keraguan. Nah, yang berikutnya kalau sudah dapat poin-poin ragunya apa aja, teman-teman bikin konten yang menjawab keraguan tersebut. Contoh, ini ada orang yang bahkan di Q&A atau di DM, oh bahannya abal, ah bahannya palsu, jangan-jangan nggak sesuai sama yang ada di foto doang bagus misalnya. Itu saya lihat ada beberapa brand yang bahkan di capture, bukan diumpetin, bukan dihapus komennya, tapi di capture, di-upload ke story, terus dijawab. Jadi kayak capturannya bahkan di kopas gitu ya, ditaruh di atas kepala, terus mereka bikin konten gitu ya, selfie, mereka bikin konten ya, pokoknya di capture gitulah, kayak question box gitu ya. Jadi tujuan kontennya tuh supaya ngejawab kritikan tadi gitu ya. Karena mungkin ini juga yang dialami sama orang-orang lain tapi nggak ngomong. Nah, dengan kita bikin konten kayak gitu, itu mungkin bisa ngejawab keraguan orang-orang yang ragu sama bahannya. Yang ragu sama di foto bagus, aslinya bagus gak ya? Nah, itu mungkin bisa kejawab. Makanya saran saya teman-teman bikin nih, misal dapat 30 poin yang ngebahas soal BPOM lah, ngebahas soal proses pembuatannya lah, ngebahas soal halalnya, edukasinya, atau testimoninya gitu ya. Catat 30 poin itu keraguannya apa aja, atau poin-poin painnya digabungkan sama yang tadi tips yang sama content awareness juga boleh. Terus bikin deh 30 poin, 30 konten sesuai dengan topik tersebut. Gitu. Oke? Nanti di akhir saya akan kasih beberapa contoh deh, biar teman-teman lebih kebayang visualnya. Nah, yang terakhir, baru kita ngomongin conversion. Yang ketiga ini ya. Jadi ini yang pertama tadi awareness, yang kedua ini consideration, yang pertama ngomongin masalah, yang kedua ngomongin fitur dan benefit produk, yang terakhir kita ngebahas soal conversion. Nah, conversion ini simpelnya lebih ke ngarahin aja sih.
Call to action bisa kasih promo, potongan harga, ongkir, dan lain sebagainya. Ini biasanya buat orang-orang yang sudah hot market. Ini lebih ke call to action. Jadi sebenarnya tiga ini bisa digabungin. Contoh, kita mengarahkan mereka untuk datang ke store offline, store online, atau ngasih ongkir, atau ngasih potongan harga. Contoh ya, saya ambil salah satu brand misalnya Pepsodent. Pepsodent itu masalahnya apa sih? Kenapa mereka perlu beli Pepsodent? Kenapa mereka perlu pakai Pepsodent? Karena mereka ngangkat masalahnya di gigi berlubang, misalnya gigi berlubang sama untuk pengharum, misalnya kayak gitu ya. Jadi mereka pun juga bikin konsep konten kayak gini. Gigi berlubang dikaitkan dengan yang kedua fitur benefit produk terbuat dari enzim bla 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 yang bisa bikin gigi kamu lebih kuat, nafas kamu lebih seger misalnya. Terus CTA-nya juga sama, arahkan untuk beli di offline store, dapatkan di supermarket terdekat ya. Jadi konsep konten ini nih nggak saklek harus begini, nggak, ini bisa digabungin semua kok teman-teman. Ini bisa dicomot dari sini ngomongin masalah, dari sini ngomongin edukasi, di sini ngomongin promo itu juga bisa. Jadi ini kayak puzzle ya, teman-teman boleh bebas nyusun sendiri gitu ya, nggak mesti harus satu doang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat konten yang ada di iklan, itu rata-rata mereka pasti ada konsep ininya. Jual sampo, yang diangkat apa masalah mereka yang paling utama? Rambut rontok, rambut bau apak misalnya. Fiturnya apa? Terbuat dari bahan samponya apa disebutkan. Dapatkan di supermarket terdekat misalnya. Jadi kalau kita lihat brand-brand besar, mereka pasti pakai konsep seperti ini. Awareness, consideration, conversion. Tinggal yang membedakan adalah cara pembawaannya mereka. Ada yang mungkin jenaka, ada yang mungkin unik, ada yang mungkin lucu, ada yang sedih gitu ya. Ada yang bentuknya edukasi, beda-beda. Tapi biasanya pasti di dalamnya terdapat tiga unsur ini. Gitu. Oke, contoh saya bikin konten kemarin madu slimming gitu ya. Salah satu yang winning itu saya pakai konten testimoni. Testimoninya ini dia ngomongin masalah dia tuh apa di awal. Dia pengen banget kurus, tapi nggak bisa-bisa, udah coba berbagai macam produk, bisa sih kurus, tapi balik lagi. Gitu. Dan yang kedua, ada beberapa yang kurus, tapi produknya nggak enak, karena ya agak pahit atau bahkan obat-obatan. Nah, dia suka madu slimming karena madunya. Madunya emang rasanya enak, manis, dan ya itu cuman madu tapi bisa ngebantu masalah berat badan. Ya, dia ceritalah konsumsi 3 sampai 4 bulan, turun 10 kilo dengan cara yang sehat. Gitu. Jadi waktu itu salah satu konsep konten saya yang winning itu testimoni yang digabungkan dengan pain. Dua konsep ini aja sekitar durasi 1 menitan kalau nggak salah. Jadi ini teman-teman bisa susun sendiri puzzle-nya ya. Saya kasih kerangkanya, ini nggak ada sakleknya, oh pokoknya harus begini, enggak. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan bisnisnya masing-masing. Contoh kemarin juga ada klien saya yang bisnisnya di bidang printing, jersey printing. Itu salah satu konten yang winningnya itu pakai konten yang behind the scene. Jadi kayak proses pembuatannya, jadi dia menggabungkan antara konten masalah, ya pertama di 10 detik pertama dia ngomongin masalah, pengen nyari jersey printing dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau misalnya. Terus dimasukin dengan behind the scene. Jadi dia ngasih tahu kayak proses pembuatannya kayak gimana, dia punya mesin apa aja, proses kerjanya juga cepat, ya kayak gitulah. Dia menggabungkan antara awareness, behind the scene, sama value dari jasa mereka. Itu winning kontennya, omsetnya bisa ratusan juta per bulan waktu itu ya, dengan budget marketing yang waktu itu cuma berapa juta gitu, kecil banget. Oke, jadi ini bisa digabungkan ke semuanya. Brand-brand besar pun juga mayoritas ya pakai konsep konten seperti ini. Oke, nah ini pola dalam membuat konten. Jadi yang tadi ya saya coba rangkum yang lebih simpelnya lagi. Bisa teman-teman bisa menggunakan hook, story, kemudian offer. Atau bisa juga teman-teman menggunakan hook, fitur, 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 baru offering. Contohnya apa? Contoh, ini kalau saya contohkan yang pertama ya, jangan lakukan 4 hal ini kalau Bunda pengen anaknya tumbuh dengan sempurna. Nah, itu hooknya. Terus kita lanjut dengan story, cerita gitu ya. Kalau Bunda salam kenal, aku mau share nih. Misalnya kalau mau pakai opening juga boleh. Yang penting openingnya mungkin biar hook yang menarik, openingnya ya tadi ya, di fase kedua gitu, di pas kita bagian story-nya. Kalau Bunda, jadi aku lagi ikut program yang menarik nih, jadi dia cerita tentang 4 hal tadi. Nah, yang pertama ternyata kita nggak boleh gini loh gitu. Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Jadi kita story, cerita aja, cerita ngalir aja, kayak kita lagi cerita ke teman gitu ya. Terus terakhir baru dia offering. Nah, buat Bunda yang pengen tahu program yang lebih detail, bisa langsung aja hubungin IG ini ya. Nah, itu kita ngasih offering, ngasih penawaran secara tidak langsung. Jadi ini mungkin kita bisa menggunakan kalimat yang soft selling ya, kayak tadi gitu. Jadi rumusnya hook, story, offer.
Atau bisa juga kalau mau to the point, hook, fitur, offer. Contoh, misalnya teman-teman jualan jaket, kita pakai rumus yang ini ya, hook, fitur, offer. Ini dia, jaket yang bikin kamu auto ganteng, yang bisa dilirik sama cewek-cewek. Misalnya gitu ya, itu hooknya. Nah, fiturnya langsung aja, fitur satu, fitur 2, fitur 3 apa? Teman-teman perlu catat dulu fiturnya masing-masing apa. Misal yang pertama, bahannya premium, tebel, cuttingannya oke, yang bisa bikin kamu jadi lebih pede. Itu fitur pertama. Yang fitur kedua, warnanya juga kalem, yang bisa bikin kamu lebih stylish lagi. Terus fitur ketiga misalnya, bahannya anti air dan anti api gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan aja dengan fitur produk masing-masing. Langsung aja check out di sini ya, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan hook story offer atau hook fitur offer. Ya, fitur tinggal disesuaikan aja, bisa 3, bisa 4. Ini yang nomor 2 biasanya banyak digunakan untuk produk-produk non edukasi. Jadi kalau pengen bikin konten yang cepat, yang singkat, yang langsung to the point jualan, bisa pakai konsep konten yang nomor 3, yang nomor 2 ini ya, yang hook fitur offer. Kalau produk edukasi, kayak jual herbal, skincare, biasanya butuh awareness sama edukasi dulu di awal lebih banyak. Karena yang mereka butuh diedukasi dulu, mereka butuh dijelasin dulu gitu ya. Nggak tiba-tiba mereka bisa langsung beli, karena memang mereka belum ngerti. Makanya kita perlu edukasi. Oke teman-teman, nah ini ide dan konsepnya. Sekarang kita masuk ke 12 indikator penting dalam membuat konten. Kita lanjut ke part 2 ya, supaya nggak kepanjangan.